sampaikan di materi itu yang objeknya banyak, yang cukup bagus masalahnya itu yang kacang hijau. Karena bakpia khasnya itu adalah di kacang hijau. Kalau cuma keju, gigi, stroberi, coklat, itu cuma variasi rasa. Ya, kita nanti materi ibu nggak usah mencatat karena nanti materi kita kirim ke Pak Mansur, dia nanti sampai rumah tidak hilang. Nanti sudah ada PDF, nanti kita kasihkan untuk bagian semuanya. Dan nanti setelah ini nanti ada paparan dua materi ya Pak ya. Yang pertama adalah bakpia, yang kedua adalah ternak kambing yang kita lakukan, yang kita laksanakan dan yang kita olah menjadi ternak kambing susu yang kebetulan kita manfaatkan limbah bakpia yang ada. Nanti materi juga kita sampaikan di sini juga. Nanti setelah materi kita makan siang, setelah makan siang untuk ibu-ibu belajar bakpia, untuk bapak-bapak nanti langsung ke kantor ya, itu aja ini. Tinggal kami berbeda di sana. Lanjut kita langsung ke pokok proses pembuatan bakpia. Itu ada dua layer. Ini adalah kita menggunakan, dulu kita tidak punya mesin ya, karena kita belum manual, karena kita notabene kita usaha cuma nekat modelnya pas-pasan. Bahan bakunya cuma ada 1, 2, 3. Kalau 4, 5 cuma dulu kita membuat yang bawang goreng dan susu vanila. Itu untuk variasinya saja. Material untuk bahannya kalau kacang hijau, minyak goreng, gula pasir. Minyak gorengnya kita memakai yang kemasan itu. Kita pakai Sonia atau yang paling bagus adalah di minyak goreng baru. Karena nanti dalam proses pembuatan bakpia kalau kita tidak menggunakan bahan-bahan yang bagus, nanti kualitas makanan yang ada di tempat kami yang kita sajikan kurang. Karena 1 hari, 2 hari, 4 hari sudah ada rasa bau pelik kalau pakai minyak curah. Kita pakai minyak kemasan, terus gulanya gula kita pakai gula industri khusus yang lembut juga. Karena kita ingin menghasilkan kualitas bakpia yang dengan harga murah tapi tidak murah dan kualitas sama dengan bakpia yang ada di Jogja. Ya kacang hijaunya kita pakai kacang hijau lokal. Yang gelondong itu yang besar-besar yang warnanya bukan. Ya warnanya bukan karena kita sebetulnya pakai kacang hijau yang impor itu lebih enak karena sudah kemasan, tetapi kita tidak mau produk kami ada pengawetnya. Karena kalau impor otomatis sudah dikupas pasti ada pengawetnya. Kita pakai yang kacang hijau lokal. Prosesnya cukup mudah untuk membuat bakpia kacang hijau lokal itu kita giling, kita pecahkan supaya dalam proses membuat bumbunya itu nanti seperti yang impor dengan harga yang cukup murah. Kalau kacang hijau impor itu harganya di angka 35, kalau kita beli lokal harganya cuma 20 sampai 23. Selisihnya cukup banyak. Ya ini kita pecahkan seperti ini, kita pakai mesin supaya dalam proses membuat bumbu nanti hasilnya bagus. Habis kita giling, kita rendam kurang lebih 6 sampai 7 jam seperti ini. Ya ini hasilnya sama dengan yang impor, sama, cuma kita mempunyai limbah kulit kacang hijau dan lainnya untuk ternak yang ada di tempat lain. Karena kulit kacang hijau untuk proteinnya bagus, bisa merangsang untuk menghasilkan susu yang lebih banyak. Ya, lanjut. Habis itu kita tunggu kurang lebih 1,5 jam. Ya, seperti menanam nasi. Lanjut, habis itu disinilah proses kita mau membuat bakpia original, coklat, gigi, stroberi atau yang lain. Disinilah nanti kulit apa itu bahan-bahannya, minyak goreng, kacang hijaunya. Nanti kalau mau rasa coklat tinggal kasih esen coklat, stroberi dengan kita tinggal kasih di situ. Disinilah kalau kita pakai mau buat bakpia yang original kita tidak usah tambah apa-apa, cuma bawahnya kita giling kurang lebih 2 jam. Lanjut, hasilnya nanti seperti ini.
Contohnya untuk kulit tepung segitiga. Kenapa kita menggunakan segitiga? Karena kita ingin menghasilkan produk yang bagus, dari secukupnya air dan secukupnya. Dan ini adalah sol. Sol itu untuk membuat kulit bakpia itu berlapis 1, 2, 3. Sebetulnya pakai ini aja bisa, tidak usah pakai ini. Tetapi karena kita ingin produk kami bertahan lama dan menghasilkan produk yang bagus, maka kita ditambahkan sol. Prosesnya sama, cuma bedanya di bahannya aja. Kalau kulit itu pakai mineral, kalau sol pakainya yang dulu. Dan dalam proses pembuatannya bedanya cuma di pemilihan. Lanjut, seperti ini bahan bakunya yang tepung segitiga, margarin, air, aduk seperti ini hingga rata. Habis itu kita giling. Supaya kelembutan kulit itu merata. Dalam proses pembuatan kulit merata, dan nanti dalam proses pemotongannya itu lebih terbuka. Ini yang solnya, bahannya prosesnya sama, cuma bedanya di bahan cair. Dan untuk sol tidak kita giling karena lembek, tinggal prosesnya seperti nanti dipraktekkan ini. Bedanya di bahannya seperti ini. Habis itu untuk kulit yang tadi yang sudah digiling kita potong kecil-kecil seperti ini. Habis itu dijadikan satu seperti ini. Prosesnya nanti seperti ini, ya. Biasanya kalau pemula itu proses pembuatan bakpia itu bisa kita biasa. Tapi kalau sudah terbiasa seperti kami, tangan kiri membuat, ambil bahannya. Biasanya kalau pemula ambil satu-satu, ditata, dijejer. Lanjut, seperti ini. Kita menuju ke proses pengopenan. Ya, ini untuk bakpia yang sudah dibuat, ditata di loyang seperti ini. Nanti ada open. Kami dulu kecil. Karena usaha kami berkembang bagus, terus kita membuat yang lebih besar dan jumlahnya 2. Karena kalau 1 minggu kita bikin stok yang cukup banyak, karena tamu-tamu kami terutama hari Sabtu cukup lumayan. Lanjut, dalam pengopenan kurang lebih 15 menit, 7-8 menit kita balik supaya kematangan bakpia itu sampai dalam merata dan tidak cepat basi. Lanjut. Habis di open kita menuju ke proses pendinginan seperti ini, Pak. Kenapa kita dinginkan? Karena packing kami adalah kardus yang berlapis plastik. Otomatis kalau masih panas, masih hangat, ditutup, nanti akan keluar air dan cepat expired, tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak bertahan lama. Tetapi biasanya ibu-ibu kalau dibilangin, tidak apa-apa, kami sampai rumah 2 hari tidak layak untuk dikonsumsi karena masih panas. Dan kita sarankan kalau yang ingin di packing sampai rumah tidak layak dikonsumsi, kita tanggung jawab untuk mengganti, kita akan ke sana. Tapi kalau masih panas, sudah dibilangin tetap memaksa, ya di situ tanggung sendiri saja. Lanjut, kita packing kita ada 3 jenis, yang isi 10 dan ada 20, yang isi 12 dan ada 25, yang isi 15 dan ada 30. Cukup terjangkau untuk produk kami yang ada di outlet kami. Dan untuk nekat 9 ini juga kita memanfaatkan untuk UMKM yang dari tempat kami, kita fasilitasi tempat. Dan biasanya kalau UMKM kendalanya di packing, karena masih menjadi biasanya kita beli kiloan terus kita packing di sini, kita sajikan di tempat. Dengan adanya usaha kami, kita juga ingin mengembangkan UMKM yang ada di desa kami, dan kita juga untuk membantu petani juga untuk menanam kacang hijau karena bahan bakunya kita masih mendatangkan dari luar kota. Kita bekerjasama dengan kelompok tani, kelompok ternak yang ada di tempat kami untuk mengembangkan usaha yang ada di lingkungan. Jadi semuanya bersinergi dengan adanya usaha
Ya, itu yang bisa kami sampaikan untuk turunan bagiannya. Nanti kita langsung lanjut ke